Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang terletak di lereng Bukit Hijau di Jawa Tengah, hidup seorang wanita bernama Sinta. Usianya baru menginjak 35 tahun, tapi wajahnya sudah menunjukkan garis-garis halus yang lahir dari kerja keras sehari-hari. Sinta adalah istri rumah tangga yang setia, jenis perempuan yang bangun sebelum matahari terbit untuk menyapu halaman, memasak nasi, dan menyiapkan segala sesuatu agar rumah tangganya berjalan lancar. Ia menikah dengan Riko 10 tahun lalu, dalam sebuah pernikahan sederhana yang dihadiri keluarga dan tetangga desa. Saat itu, Riko adalah pemuda tampan dengan mimpi besar, bekerja sebagai buruh bangunan di kota besar seperti Semarang atau bahkan Jakarta. "Aku akan bawa uang banyak, Sin," katanya dulu, sambil memeluk Sinta erat-erat di malam pertama mereka. "Kita akan bangun rumah lebih besar, punya anak-anak yang pintar, dan hidup enak." Hidup mereka memang sederhana, tapi penuh kehangatan. Rumah mereka adalah sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap genting, dikelilingi kebun kecil di mana Sinta menanam sayur-sayuran seperti kangkung, cabai, dan tomat. Setiap pagi, Sinta akan pergi ke pasar desa untuk menjual hasil kebunnya, sambil bertukar cerita dengan para ibu-ibu tetangga. "Sinta, suamimu kapan pulang? Sudah 2 bulan ini tak kelihatan," tanya Bu RT suatu pagi, sambil menyusun dagangannya di lapak pasar. Sinta tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahan di hatinya. "Insya Allah sebentar lagi, Bu," katanya, "lagi banyak proyek di kota. Biar capek, asal bawa uang untuk kita," jawabnya. Suaranya tetap tegar meski hati kecilnya mulai retak. Riko memang sering pergi ke kota. Awal pernikahan, ia pulang setiap akhir pekan, membawa oleh-oleh seperti kain batik atau makanan ringan dari kota. Mereka akan menghabiskan malam bercerita, tertawa, dan merencanakan masa depan. "Kita harus punya anak dulu, Rick," kata Sinta suatu malam, sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Riko mengangguk, matanya berbinar. "Iya, Sin. Tapi tunggu aku stabil dulu. Kerja di kota ini peluangnya besar, bisa naik jabatan jadi mandor." Tapi seiring waktu, kunjungan Riko semakin jarang. Dari setiap akhir pekan, jadi setiap 2 minggu, lalu sebulan sekali. Alasannya selalu sama: proyek mendadak, lembur, atau urusan bisnis kecil yang katanya akan membuat mereka kaya. Sekarang, sudah 2 bulan Riko tak pulang. Telepon seluler Sinta sering berdering, tapi bukan dari Riko. Hanya pesan singkat sesekali. "Aku baik-baik saja, Sin. Lagi sibuk. Kirim uang dulu ya, untuk biaya hidup di sini." Sinta selalu mengirim, meski harus menjual ayam peliharaannya atau meminjam dari saudara. Ia bekerja sampingan sebagai penjahit, menerima pesanan dari tetangga untuk memperbaiki baju atau membuat seragam sekolah. Tangan Sinta yang lentik itu kini penuh kapalan, tapi ia tak pernah mengeluh. "Ini demi rumah tangga kita," gumamnya pada diri sendiri setiap malam, saat tidur sendirian di ranjang yang terasa terlalu luas. Pagi itu, seperti biasa, Sinta bangun jam 4 subuh. Ia menyalakan kompor gas untuk merebus air, sambil memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Riko tersenyum lebar di sana, memeluk Sinta yang mengenakan kebaya putih. "Kamu di mana, Rick?" bisiknya pelan. Air mata hampir jatuh tapi ia tahan. Setelah sholat subuh, Sinta pergi ke kebun belakang. Udara pagi yang sejuk menyapa wajahnya. Embun masih menempel di daun-daun tomat. Ia memetik beberapa buah yang matang, memasukkannya ke keranjang anyaman. "Hari ini harus laku banyak," katanya pada diri sendiri, mencoba menyemangati hati yang mulai lelah. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak sekolah berlarian membeli jajanan, dan aroma kopi hitam menguar dari warung kecil di pojok. Sinta menyusun sayurnya di lapak, sambil menyapa embok jamu yang biasa lewat. "Mbak Sinta, kelihatan kurus nih. Suami belum pulang ya?" tanya embok jamu sambil menawarkan jamu kunyit asam. Sinta menggeleng, tersenyum paksa. "Belum, Embok. Tapi insya Allah sebentar lagi. Ini jamunya satu." "Ya." Ia minum jamu itu, berharap bisa mengusir lelah yang menumpuk di tubuhnya.
Siang hari, setelah pasar tutup, Sinta pulang dengan uang hasil jualan yang pas-pasan. Ia masak nasi goreng sederhana untuk makan siang, tapi nafsu makannya hilang. Duduk di teras rumah, ia memandang jalan desa yang sepi. Anak-anak tetangga bermain layang-layang di sawah. Suara tawa mereka membuat Sinta teringat mimpi memiliki anak sendiri. "Kenapa Tuhan belum kasih kita anak, Rick?" gumamnya lagi. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dari periksa ke dokter hingga minum obat herbal, tapi belum ada hasil. Rico selalu bilang, "Sabar, Sin. Nanti juga datang." Malam mulai menjelang, Sinta menyalakan lampu minyak di ruang tamu karena listrik desa sering padam. Ia duduk di kursi goyang, memegang ponselnya, berharap ada pesan dari Rico. Tapi nihil. Hanya pesan dari saudaranya di kota, menanyakan kabar. "Kak, kalau butuh uang bilang ya. Jangan sungkan," tulis adiknya. Sinta balas singkat. "Terima kasih, Dek. Kakak baik-baik saja." Tapi dalam hati, ia tahu keadaan semakin sulit. Tagihan listrik menumpuk, stok beras menipis, dan kebun mulai kurang subur karena musim kemarau. Tiba-tiba, hujan deras turun. Suara gemuruh petir membuat Sinta terlonjak. Ia berlari menutup jendela. Air hujan mulai membasahi lantai. Saat itu, kenangan banjir tahun lalu muncul di benaknya. Saat Rico masih di rumah dan mereka bersama-sama membersihkan rumah. "Kita kuat, Sin," katanya dulu. Sekarang, Sinta sendirian. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut. Air mata akhirnya jatuh. "Pulanglah, Rick. Aku capek sendirian," isaknya pelan. Esok harinya, Sinta bangun dengan mata bengkak. Ia mencoba bangkit, pergi ke sawah tetangga untuk membantu panen sebagai pekerjaan sampingan. Upahnya kecil, tapi cukup untuk beli beras. Saat bekerja, ia bertemu Pak Haji, tetua desa. "Sinta, sabar ya. Suamimu pasti pulang dengan selamat," katanya bijak. Sinta mengangguk, tapi kekhawatiran semakin dalam. Sudah 2 bulan, dan tak ada kabar pasti. Apakah Rico sakit? Atau ada masalah di kota? Ia tak berani berpikir yang buruk-buruk. Malam itu, Sinta menulis surat di buku harian lamanya. "Rick, aku menunggumu. Bawa uang atau tidak, yang penting kamu pulang. Kita mulai lagi dari nol kalau perlu." Ia tutup buku itu, berharap esok ada keajaiban. Tapi dalam hati, ia mulai merasakan retakan di kebahagiaan yang rapuh ini. Hidupnya seperti rumah kayu mereka, tampak kokoh dari luar, tapi mulai goyah oleh angin kencang ketidakpastian. Sinta tidur dengan gelisah. Mimpi buruk tentang Rico yang tak pernah pulang. Pagi berikutnya, ia bangun lagi, menyambut hari baru dengan senyum paksa. Ia tak tahu bahwa badai besar akan segera datang, mengubah segalanya. Hari-hari Sinta semakin berat sejak 2 bulan Rico menghilang. Pagi itu, ia bangun dengan kepala pening. Efek dari malam yang dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar sambil memikirkan suaminya. Sudah 3 bulan sekarang. Gumamnya pada diri sendiri saat melihat kalender dinding yang sudah robek-robek. Ia mencoba menelepon Rico lagi, tapi nomor itu tak aktif. Pesan terakhir dari Rico adalah 2 minggu lalu. "Sibuk proyek besar, Sin. Sabar ya." Sinta menghela napas panjang, bangkit untuk menyiapkan sarapan sederhana dari sisa nasi kemarin yang dihangatkan dengan telur kampung. Setelah sholat pagi, Sinta memutuskan untuk mencari kabar. Ia berjalan kaki ke rumah Mbak Sari, tetangga yang memiliki anak laki-laki bekerja di Semarang, kota tujuan Rico. Jalan setapak desa berlumpur karena hujan semalam membuat sepatunya kotor. Tapi Sinta tak peduli. "Mbak Sari, maaf ganggu pagi-pagi. Anak Mbak tahu kabar Rico enggak?" "Sudah lama tak ada kabar," tanya Sinta sambil duduk di teras rumah Mbak Sari yang sederhana. Mbak Sari, wanita parubaya dengan senyum ramah, menggeleng pelan. "Wah, Sinta, anakku bilang kemarin sempat lihat Rico di proyek bangunan dekat pelabuhan. Katanya lagi ramai. Tapi Rico kelihatan capek. Coba tanya langsung ke mandornya. Namanya Pak Budi." Sinta mencatat nama itu di secari kertas.
Hatinya sedikit lega meski masih ragu. Terima kasih, Mbak. Nanti aku coba hubungi. Tak puas, Sinta melanjutkan ke rumah adik iparnya, Tony, yang tinggal di pinggir desa. Tony adalah saudara Riko yang lebih muda, bekerja sebagai sopir angkot. Ia sedang minum kopi di warung depan rumah saat Sinta datang. Kak Sinta, duduk dulu. Kak Riko mana? Kok jarang pulang? Tanya Tony sambil menyodorkan segelas teh hangat. Sinta menceritakan kekhawatirannya. Suaranya bergetar. Tony, Kak Riko bilang lagi proyek besar. Tapi teleponnya mati. Kamu bisa telepon teman-teman di kota? Tony mengangguk. Tapi wajahnya menunjukkan keraguan. Iya, Kak. Nanti aku tanya. Tapi, Kak Riko akhir-akhir ini suka cerita soal bisnis sampingan yang katanya menguntungkan. Jangan-jangan terlibat yang gak beres. Kata-kata itu seperti pisau di hati Sinta. Tapi ia buru-buru menggeleng. Gak mungkin, Tony. Riko orang baik. Kesulitan finansial mulai menekan. Uang hasil jualan sayur minggu lalu habis untuk bayar utang ke warung kelontong. Sinta terpaksa menjual gelang emas peninggalan ibunya. Satu-satunya perhiasan yang ia simpan untuk hari tua. Di tukang gadai desa, Pak Minto menimbang gelang itu dengan tatapan iba. Ini emas asli, Sin. Harganya 500.000. Tapi sayang, dilepas gini. Sinta mengangguk. Air mata menetes saat menerima uangnya. Cukup buat beli beras dan bayar listrik dulu, Pak. Pulang dengan kantong beras 10 kilo di pundak. Sinta merasa seperti beban dunia menimpanya. Ia juga menjual ayam betina kesayangannya ke tetangga, yang biasa bertelur untuk tambahan penghasilan. Maaf ya, ayam. Demi bertahan, bisiknya saat melepaskan ayam itu. Malam itu, saat hujan deras mengguyur desa, Sinta duduk di dapur redup, ditemani lampu minyak. Flashback masa lalu datang membanjiri pikirannya. Ia ingat hari pertama pernikahan mereka 10 tahun lalu. Riko, dengan baju koko putih dan sorban, menggendong Sinta melintasi pintu rumah. Kamu milikku selamanya, Sin, katanya sambil mencium keningnya. Malam pengantin, mereka berbagi mimpi di bawah selimut tipis. Kita akan punya rumah besar, anak-anak yang ceria, kata Riko. Tangannya membelai rambut Sinta. Sinta tertawa, bahagia. Beberapa tahun kemudian, saat Riko pertama kali pergi ke kota, ia pulang dengan gaji pertama, 2 juta rupiah. Mereka beli sepeda motor bekas, dan Sinta masak ayam goreng spesial untuk merayakan. Ini baru awal, Sin. Besok lebih baik, janji Riko. Tapi kini, kontrasnya menyakitkan. Sinta sendirian, rumah terasa kosong. Ia ingat saat mereka mencoba punya anak. Dokter bilang tak ada masalah medis, tapi Tuhan belum izinkan. Riko selalu bilang, sabar, nanti juga dikaruniai. Mereka pergi ke makam orang tua Sinta, berdoa bersama. Malam-malam itu penuh kehangatan. Riko memeluknya erat. Aku cinta kamu, Sin. Tak ada yang bisa gantikan. Sinta menangis pelan mengingat itu. Bertanya-tanya apa yang berubah. Keesokan harinya, Sinta nekat pergi ke kota dengan bus desa. Ia bawa bekal roti dan uang pas-pasan untuk ongkos. Di Semarang, ia cari proyek bangunan yang disebut Mbak Sari. Jalanan kota ramai, klakson mobil memekakan, kontras dengan desa yang tenang. Akhirnya, ia temukan situs proyek di pinggir pelabuhan. Mandor Pak Budi, pria bertubuh gempal, menggeleng saat ditanya. Riko? Dia kerja di sini 2 bulan lalu, tapi keluar mendadak. Katanya mau bisnis sendiri. Tak ada kabar lagi. Hati Sinta hancur. Ia pulang dengan tangan kosong, naik bus sambil menahan isak. Di desa, gosip mulai beredar. Tetangga berbisik. Sinta ditinggal suami, katanya selingkuh di kota. Sinta dengar, tapi ia abaikan. Malamnya, ia sholat tahajud, berdoa panjang. Ya Allah, lindungi Riko. Bawa dia pulang dengan selamat. Bawa uang atau petaka, yang penting utuh. Tapi dalam hati, bayang-bayang ketidakpastian semakin gelap.
Ia mulai curiga ada yang disembunyikan. Ponselnya berdering. Tony, Kak, teman bilang Riko terlihat dengan perempuan muda di warung makan. Tapi entahlah, gosip doang. Sinta tutup telepon. Hatinya berantakan. Sinta tidur gelisah. Mimpi Riko pulang dengan tangan hampa. Pagi datang. Ia bangkit lagi. Tapi retakan semakin dalam. Ia tak tahu. Petaka sesungguhnya sedang mendekat. Siap merobek kebahagiaan rapuhnya. Pagi di Sukamaju terasa lebih kelabu bagi Sinta. Kabut tipis menyelimuti sawah. Dan ayam-ayam tetangga berkokok lemah seolah ikut merasakan kegelisahan rumah tangga yang retak. Sinta bangun dengan mata sembab. Hasil dari malam yang diisi mimpi buruk tentang Riko terbaring di pinggir jalan kota. Ia mencuci muka dengan air sumur yang dingin, berusaha menyegarkan pikiran. Hari ini harus cari kabar pasti, tekadnya dalam hati. Sarapan hanya secangkir kopi hitam pahit, karena perutnya terlalu mual untuk makan. Ia ambil ponsel tuanya, yang baterainya sudah lemah, dan mulai menelepon nomor-nomor yang ia kumpulkan dari Tony dan Mbak Sari. Telepon pertama ke Pak Budi, mandor proyek, tak membuahkan hasil. Nomor itu tak aktif. Sinta coba nomor teman Riko yang lain, seorang buruh bernama Joko yang pernah disebut dalam pesan singkat. Setelah beberapa dering panjang, suara Joko akhirnya terdengar di ujung sana, bercampur hiruk-pikuk suara mesin dan klakson. Halo, Kak Sinta? Riko ya? Wah, dia udah lama nggak kelihatan. Terakhir, dia bilang mau ikut bisnis kontraktor baru di pinggir kota. Katanya, proyek gedung apartemen, untung gede. Tapi hati-hati, Kak, bisnis itu katanya melibatkan pinjaman dari rentenir. Riko kelihatan tegang waktu cerita. Hati Sinta berdegup kencang. Pinjaman? Rentenir? Joko, tolong kasih alamatnya. Joko ragu, tapi akhirnya beri petunjuk samar. Sebuah kantor kecil di kawasan industri Semarang. Tak puas, Sinta hubungi adiknya di kota, Rina, yang bekerja sebagai kasir di minimarket. Kak, aku coba tanya teman-teman di sekitar proyek. Katanya Riko memang terlibat urusan bisnis gagal. Ada yang bilang dia kalah tender, hutang numpuk. Tapi yang aneh, dia sering kelihatan sama cewek muda, katanya rekan bisnis. Jangan mikir buruk dulu, Kak, mungkin cuma gosip. Kata, cewek muda. Itu seperti jarum menusuk dada Sinta. Ia ingat gosip dari Tony kemarin, tapi buru-buru tepis. Nggak mungkin, Rin. Riko setia. Pasti lagi susah, makanya tak pulang. Rina diam sejenak. Suaranya pelan. Kak, kalau butuh, aku kirim uang dulu ya. Jangan jual barang lagi. Sinta tolak halus, tapi air mata menetes saat tutup telepon. Siang itu, Sinta nekat naik bus ke Semarang lagi, kali ini dengan tekad lebih kuat. Ia bawa bekal onigiri sederhana dan uang seadanya dari jualan sayur pagi. Perjalanan 2 jam terasa abadi, pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Riko sakit, ditahan polisi karena hutang, atau selingkuh. Ya Allah, lindungi dia, doanya berulang. Di kota, ia cari kantor kontraktor yang disebut Joko. Kawasan industri penuh debu dan bauket. Pekerja berseragam kuning berlalu lalang. Akhirnya, ia temukan kantor Reyot di gang sempit. Pemiliknya, seorang pria gondrong bernama Bang Udin, menyambut dengan tatapan curiga. Riko? Oh, dia pernah kerja di sini, tapi keluar dramatis. Bisnis gagal total. Proyek apartemen batal karena korupsi mitra. Riko pinjam uang banyak dari saya. Janji balik cepat, tapi hilang 2 bulan. Katanya, dia bawa istri ke dokter. Tapi entahlah. Kata, istri, membuat Sinta terpaku. Istri? Maksudnya saya. Bang Udin geleng. Bukan, cewek lain. Muda, perutnya buncit waktu itu. Mereka kelihatan mesra. Sinta pulang dengan hati hancur. Bus terasa seperti peti mati yang bergoyang. Ia tak cerita ke siapa-siapa, tapi gosip desa semakin liar. Malam harinya, telepon dari nomor tak dikenal, teman Riko yang lain. Bu Sinta, maaf ganggu.
Riko terlibat urusan buruk. Bisnisnya bangkrut. Dia pinjam dari pinjol ilegal. Terakhir, dia bilang lagi urus keluarga baru. Tolong, jangan bilang aku yang kasih tahu. Sinta tutup telepon. Tubuhnya gemetar. Keluarga baru? Apa maksudnya? Ia sholat Isya dengan air mata. Tapi optimisnya tetap bertahan. Riko pasti lagi susah. Dia akan pulang bawa uang. Minta maaf. Kita mulai lagi. Flashback datang lagi saat ia duduk di teras. Angin malam berhembus dingin. Ia ingat saat Riko pulang pertama kali dengan gaji besar. Beli kalung mutiara untuknya. Ini buat kamu, Sin. Simbol cintaku abadi. Mereka dansa pelan di ruang tamu. Radio memutar lagu dangdut romantis. Atau saat banjir besar, Riko angkat Sinta ke pundaknya melewati air setinggi lutut. Aku lindungi kamu selamanya. Kontras dengan sekarang membuat Sinta sesak. Ia ambil foto pernikahan, menciumnya. Pulanglah, Rick. Bawa apa saja, asal kamu. Keesokan paginya, Sinta ke makam orang tuanya di pinggir desa. Bunga Kamboja layu berserakan. Ia siram dengan air wudhu. Bapak, Ibu, tolong doain Riko. Biar pulang dengan rezeki. Ia berdoa panjang, berharap keajaiban. Pulangnya, tetangga Bu RT sambut dengan berita. Sinta, katanya Riko mau pulang minggu ini. Ada yang lihat dia di terminal bus. Hati Sinta berbunga. Ia bersihkan rumah, masak ayam kampung kesukaan Riko, dan siapkan kamar. Dia pasti bawa uang, cerita susahnya, lalu kita bahagia lagi. Malam itu, Sinta tidur dengan senyum tipis, mimpi Riko pulang membawa karung uang. Tapi di balik optimisnya, bayang kabar buruk dari kota mengintai. Ia tak tahu, kedatangan Riko bukan membawa rezeki, melainkan petaka yang akan merobek segalanya. Hujan mulai turun lagi, seolah alam ikut menangis atas nasibnya. Malam di desa Sukamaju terasa lebih mencekam dari biasanya. Hujan deras mengguyur tanpa henti, petir menyambar langit hitam pekat, seolah alam pun meramalkan petaka yang akan datang. Sinta baru saja menyelesaikan persiapan sambutan untuk Riko yang ia harapkan pulang. Dapur masih harum oleh aroma opor ayam kampung yang ia masak dengan bumbu rempah lengkap, kunyit, serai, dan daun salam, mengingatkan pada hari-hari bahagia dulu. Ia menyusun piring saji di meja makan kayu yang sudah usang. Lilin menyala redup karena listrik desa padam lagi. Kalau pulang malam ini, pasti capek dan lapar. Gumam Sinta pada dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi campuran harap dan cemas. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 10 malam. Ia duduk di kursi goyang bambu di teras, memandang jalan setapak yang basah berlumpur, berharap bayangan Riko muncul dari kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berderap terdengar dari kejauhan, diikuti ketukan pintu yang kasar dan mendesak. "Siapa di sana?" seru Sinta, bangkit dengan jantung berdegup kencang. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi, lebih keras, disertai suara tangis bayi yang samar. Sinta mendekati pintu dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat membuka kait besi. Di depan teras, berdiri Riko, basah kuyup dari ujung rambut hingga kaki. Wajahnya pucat letih. Janggutnya tak terurus menempel di pipi kurus. Tas lusuh tergantung di bahu. Tapi yang membuat Sinta terpaku adalah sosok di sampingnya. Seorang wanita muda, mungkin usia 20-an, bersandar lemah pada lengan Riko. Wanita itu mengenakan daster katun basah yang menempel di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi seperti habis melahirkan. Di gendongannya, terbungkus kain sarung motif bunga yang basah. Seorang bayi laki-laki mungil yang menangis rewel karena dingin dan lapar. Kulit bayi itu merah jambu, matanya sipit mirip Riko, dan tangisannya menusuk hati seperti jeritan ketidakadilan. "Sin, aku pulang," ucap Riko dengan suara parau. Matanya menghindari tatapan Sinta yang penuh keheranan. Sinta mundur selangkah. Mulutnya ternganga tak percaya. "Rick? Ini siapa?" tanyanya. Suaranya bergetar antara marah dan syok. Riko menarik napas dalam, memaksa masuk rumah sambil menyangga wanita itu. "Ini Lila,
Sin, istri mudaku. Dan bayi ini, anakku. Anak sahku dari dia. Kata-kata itu menghantam Sinta seperti palu godam. Dunia seolah runtuh. Ia pegang dinding agar tak ambruk. Istri muda? Anak? Apa-apaan ini, Rick? 10 tahun aku tunggu, jual hartaku kirim uang, dan kamu bawa ini. Jerit Sinta pelan, takut membangunkan tetangga yang rumahnya tak jauh. Rico meletakkan tasnya di lantai berlumpur, membantu Lila duduk di sofa usang ruang tamu. Bayi di pangkuan Lila menangis semakin kencang. Tangisnya lemah tapi menusuk. Sin, dengar dulu. Di kota, bisnis bangkrut, hutang dari rentenir numpuk. Aku ketemu Lila di warung makan tempat dia kerja. Kami terjerat. Dia hamil. Aku nikahi Siri 6 bulan lalu di masjid kecil. Bayi ini lahir semalam di klinik kampung. Sesar darurat karena komplikasi. Dokter bilang Lila butuh rawat intensif. Tapi kami nggak punya uang atau tempat tinggal. Tolong, Sin, biarin kami tinggal sementara. Aku janji cari kerja. Bawa uang untuk kalian semua. Rico berlutut, memegang kaki Sinta. Tapi Sinta sadu tangannya kasar. Air mata Sinta mengalir deras. Wajahnya memerah amarah. Lila angkat wajah pucatnya. Matanya merah karena menangis. Kak Sinta, maafkan kami. Aku nggak tahu Rico sudah punya istri. Dia bilang kalian sudah cerai. Cuma urusan kertas. Anakku baru lahir. Aku masih lemah. Jahitan sesar sakit. Tolong, dia butuh susu dan tempat hangat. Tangis bayi semakin menjadi, seolah memohon belas kasihan. Sinta pandang bayi itu, hidung mancung seperti Rico, bibir tipis mirip ayahnya. Hati Sinta terbelah, antara iba pada makhluk kecil tak berdosa dan amarah membara pada pengkhianatan suaminya. Flashback menerpa. Malam-malam ia sholat tahajud mendoakan Rico selamat, jual gelang emas ibunya, bahkan nekat ke kota mencari kabar. Kamu janji cinta abadi, Rick. Kamu bilang aku satu-satunya. Ini petaka yang kamu bawa. Teriak Sinta, suaranya pecah. Sinta lari ke kamar, kunci pintu, ambruk di lantai sambil isak. Gambar pernikahan tergantung di dinding seolah mengejek. Rico tersenyum memeluknya. Di luar, Rico coba tenangkan Lila. Dia marah sekarang, tapi Sinta hati lembut. Pasti luluh. Tapi Sinta dengar, amarahnya membara. Ia bangkit, hapus air mata, pandang cermin. Wajahnya kusut tapi matanya tajam. Kalian bukan tamu, kalian petaka. Gumamnya. Diam-diam, ia ingat surat cerai yang sudah disiapkan pengacara desa. Pagi menyingsing, hujan reda. Sinta keluar, beri susu formula sisa untuk bayi agar diam. Bukan iba, tapi agar tak ganggu pikirannya. Tetangga Bu RT datang penasaran. Sinta, malam tadi rame. Perempuan siapa? Sinta jawab dingin. Urusan pribadi, Bu. Gosip menyebar cepat. Sepanjang hari, Sinta hindari mereka. Gali kebun hingga tangan lecet, melampiaskan. Rico dekati. Sin, kita bicara. Aku bawa uang nanti. Sinta balas dingin. Uang? Kamu bawa malu. Lila coba ramah, tapi Sinta abaikan. Malam kedua, Sinta tak tidur. Rencana usir mereka menggelayut. Kedatangan ini awal akhir segalanya. Bukan rezeki, tapi badai pengkhianatan. Hari-hari berikutnya di rumah Sinta berubah menjadi neraka yang sunyi. Pagi menyingsing dengan tangis bayi yang menusuk telinga, seolah pengingat konstan atas pengkhianatan Rico. Sinta bangun lebih awal, menghindari ruang tamu di mana Lila meringkuk di sofa dengan bayi mungilnya. Aroma susu formula yang ia berikan pagi tadi masih menempel di udara, tapi hatinya tetap dingin. Ia keluar ke kebun belakang, memetik sayur dengan gerakan kasar. Tangannya penuh lumpur untuk melupakan kekacauan di dalam rumah. Ini bukan rumah lagi, ini kandang petaka. Gumamnya pelan, mata merah karena kurang tidur. Rico bangun siang, wajahnya kusut dengan mata panda. Ia dekati Sinta di dapur saat istri lamanya sedang merebus air. Sin, kita harus bicara. Aku tahu aku salah besar. Tapi Lila lagi lemah.
Baru seminggu sesar. Dokter bilang dia butuh istirahat total. Nggak boleh angkat berat. Bayi ini, anakku. Sin. Tolong rawat mereka sementara. Aku janji. Besok aku cari kerja di proyek desa. Kita bisa bagi rumah ini. Kamu di kamar utama, kami di ruang tamu. Aku bawa uang nanti. Lunasi hutang. Bahkan beli rumah baru untuk kita bertiga. Permintaan itu terdengar absurd. Seperti lelucon buruk. Sinta berbalik. Tatapannya tajam seperti pisau. Bertiga? Kamu gila, Rick? 10 tahun aku setia. Kirim uang meski jual hartaku. Sholat tahajud mendoakanmu. Dan sekarang kamu minta aku rawat selingkuhanmu dan anak haram itu. Riko tak mundur. Suaranya memelas. Bukan haram, Sin. Nikah siri sah di mata agama. Lila nggak punya siapa-siapa. Orang tuanya meninggal. Aku kasihan. Kalau kamu usir kami, bayi ini bisa mati kelaparan di jalan. Kamu kan hati emas. Pernah bilang mau punya anak. Anggap ini kesempatan. Kata-kata itu memicu amarah Sinta. Ia ingat doa-doa panjangnya untuk dikaruniai anak, kunjungan ke dokter yang sia-sia, dan Riko yang selalu bilang, sabar. Flashback menerpa. Malam pengantin, Riko berbisik. Kita akan punya keluarga bahagia. Kini, keluarga itu direnggut oleh wanita lain. Kesempatan? Kamu curi mimpiku. Rick, aku bukan pengasuh untuk dosamu. Bentak Sinta, melempar kain lap ke arahnya. Lila muncul dari ruang tamu. Bayi di gendongannya menangis lagi. Wajahnya masih pucat. Tapi ia coba tersenyum lemah. Kak Sinta, maaf ganggu. Anakku rewel. Mungkin butuh diganti popok. Aku masih sakit pinggang. Jahitan luka sesar perih kalau gerak. Tolong dong. Kak, cuma sebentar. Sinta pandang bayi itu. Wajah kecil mirip Riko. Tangisnya polos tapi menyakitkan. Hati Sinta terbelah. Makhluk tak berdosa ini tak salah. Tapi mengapa harus ia yang tanggung? Sebentar? Kalian pikir rumah ini pengungsian? Pergi cari orang tuamu, Lila. Jawab Sinta dingin. Tapi tangannya otomatis ambil popok bersih dari tasnya sendiri. Sisa belanja lama yang tak terpakai. Konflik internal Sinta semakin dalam. Siang itu, ia duduk sendirian di teras belakang. Angin sepoi menyapa wajahnya. Bagian dirinya yang dulu, istri penyabar, berbisik untuk maafkan, ingat janji pernikahan, dalam suka duka. Tapi amarah membara. Riko tak bawa uang seperti janji, malah hutang dan petaka. Ia ingat perjalanan ke kota, jual gelang emas, gosip tetangga yang menyiksa. Aku bukan budak, gumamnya. Riko dekati lagi, bawa secangkir teh. Sin, ingat masa lalu kita. Kita kuat hadapi banjir, kemiskinan. Ini cuma ujian. Kalau kamu rawat bayi, aku cerai sama Lila nanti. Bohong itu terdengar jelas. Sinta tahu Riko tak akan tinggalkan anaknya. Tetangga mulai curiga. Bu RT datang sore hari. Bawa tupperware nasi. Sinta, rame ya rumahmu. Itu perempuan hamil lagi? Kasihan, baru lahiran. Sinta bohong. Cuma saudara jauh, Bu. Jangan sebarkan. Tapi gosip menyebar. Riko bawa selingkuhan. Malam harinya, Sinta beri makan Lila. Nasi opor sisa yang ia masak untuk Riko dulu. Tapi dengan hati terpaksa. Bayi minum susu dari botol yang Sinta siapkan. Tangisnya reda sementara. Riko peluk Sinta dari belakang. Terima kasih, Sin. Kamu istri terbaik. Sinta tolak kasar. Jangan sentuh. Ini bukan maafku. Malam semakin larut. Sinta tak tidur. Ia raba laci meja. Sentuh surat cerai yang tersembunyi. Dokumen dari pengacara desa yang ia siapkan minggu lalu saat curiga. Hatinya bergolak. Usir sekarang atau tahan? Permintaan Riko tak masuk akal. Tapi bayi itu. Ia sholat tahajud. Air mata jatuh. Ya Allah, beri kekuatan. Jangan biarkan petaka ini hancurkan aku. Fajar menyingsing. Sinta putuskan. Tahan sementara. Tapi rencana usir sudah menggelayut. Konflik ini baru awal badai yang lebih besar.
Hari ke-6 sejak kedatangan Riko dan Lila, rumah Sinta terasa seperti penjara yang penuh kabut rahasia. Pagi itu, Sinta bangun dengan hati yang semakin gelap. Tangis bayi sudah menjadi irama pagi yang memuakan. Ia hindari ruang tamu, langsung ke dapur untuk buat bubur sederhana dari sisa beras. Tapi pikirannya tak tenang. Malam sebelumnya, ia dengar bisik-bisik Riko dan Lila di balik pintu tipis kamar. "Kita harus jujur ke Sinta," kata Lila pelan. Riko balas, "Belum waktunya. Dia masih marah." Kata-kata itu seperti bensin di api amarah Sinta. "Jujur apa lagi? Kalian sudah curi segalanya," gumamnya sambil menggenggam pisau dapur terlalu erat hingga jarinya memutih. Sinta putuskan selidiki sendiri. Setelah beri susu bayi dan nasi untuk Lila, ia keluar rumah dengan alasan ke pasar. Sebenarnya, ia menuju warung telepon umum desa, pinjam ponsel Bu RT yang lebih canggih. "Bu, boleh pinjam sebentar? Mau hubungi adik di kota," katanya bohong. Bu RT mengangguk, tapi mata curiganya melirik. Sinta duduk di bangku kayu, jari gemetar saat cari nomor Bang Udin, pemilik kontraktor di Semarang yang pernah ia temui. "Halo, Bang. Ini istri Riko. Tolong cerita detail soal dia." Bang Udin ragu, tapi akhirnya buka mulut. "Riko nikah siri sama Lila 6 bulan lalu, di masjid pinggir pelabuhan. Saksi teman-temannya. Bisnis gagal karena dia alihkan uang proyek buat biaya persalinan Lila. Hutangnya ke saya 50 juta, plus pinjol ilegal. Dia tak bawa uang, malah kabur bawa Lila yang hamil besar. Bayi itu lahir prematur," katanya. Hati Sinta seperti ditusuk. 6 bulan, saat ia sholat tahajud mendoakan Riko selamat dari proyek berbahaya. Ternyata, Riko sibuk bangun keluarga baru. Ia lanjut telepon Joko, buruh proyek. "Kak Sinta." "Iya, Riko sering bawa Lila ke kosan. Kami lihat dia beli baju bayi. Janji traktir kalau lahir laki-laki. Hutangnya numpuk. Dia jual motor pinjaman untuk biaya nikah siri." Sinta tutup telepon, muntah di pinggir jalan karena syok. Ia pulang dengan langkah gontai, tapi amarahnya membara. Di rumah, Riko sedang ganti popok bayi. Lila tersenyum lemah. "Sin, makasih ya. Aku sudah lebih kuat," kata Lila. "Coba dekati dengan secangkir jamu kunyit asam buatannya sendiri." Sinta abaikan. Masuk kamar, kunci pintu. Ia buka laci rahasia, ambil buku catatan lama Riko yang tertinggal. Di sana, catatan tangan. Nikah siri Lila 15 Mei, biaya 5 juta. USG bayi laki-laki. Hutang Bang Udin 20 juta. Tanggalnya pas saat Sinta kirim uang dari jual gelang emasnya. "Uangku untuk dosamu," jerit Sinta dalam hati. Ia keluar, lempar buku itu ke muka Riko. "Ini apa, Rik? 6 bulan kau bohongi aku. Nikah siri, hutang untuk bayi haram itu." Riko pucat, buku jatuh ke lantai. Lila menangis, peluk bayi. "Kak, maaf. Riko bilang kamu setuju poligami." Riko bangkit, coba pegang bahu Sinta. "Sin, itu masa lalu. Sekarang kita satukan. Aku cinta kalian berdua." Bohong itu memicu ledakan. Sinta dorongnya hingga tersungkur. "Sinta, kau curi uangku untuk pesta nikahmu. Bisnis gagal karena kau prioritaskan selingkuhan." Ia ungkap semua. Hutang 50 juta, pinjol, bayi prematur karena kurang nutrisi. Lila terisak. "Aku tak tahu detailnya. Riko bilang dia kaya." Sinta tertawa sinis. "Kaya? Dia bawa petaka." Siang itu, Sinta rencanakan pembalasan. Ia hubungi pengacara desa diam-diam. Konfirmasi surat cerai siap. "Harta Gonogini aku ambil semua, termasuk rumah. Anak itu bukan tanggunganku," katanya tegas. Tetangga Tony datang, bawa kabar. "Kak, rentenir dari kota cari Riko. Katanya mau sita rumah kalau tak bayar." Riko panik. "Sin, tolong pinjam uang keluarga." Sinta balas dingin. "Pinjam? Kau habiskan milikku." Malam harinya,
Lila coba ramah lagi. Bawa bayi ke Sinta. Kak, lihat matanya mirip Riko. Tolong gendong, dia rewel. Sinta pandang bayi itu. Tak berdosa, tapi simbol pengkhianatan. Ia gendong sebentar, tapi hati dingin. Ini bukan anakku. Riko memohon. Rawat dia, Sin. Aku cari kerja besok. Tapi Sinta sudah putuskan. Usir mereka. Ia sembunyikan surat cerai di tas. Tunggu momen. Hujan deras lagi, seolah cuci dosa. Sinta sholat. Ya Allah, beri keberanian. Pengkhianatan terungkap. Tapi badai baru dimulai. Pembalasan Sinta. Pagi hari ketujuh menjadi titik puncak kegilaan di rumah Sinta. Udara terasa sesak oleh aroma susu bayi dan makanan basi. Sementara tangis kecil itu bergema seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Sinta tak tahan lagi. Malam sebelumnya, setelah mengungkap catatan rahasia Riko, ia terjaga hingga subuh. Tangannya meraba surat cerai yang tersembunyi di balik bantal. Dokumen itu disusun diam-diam oleh pengacara desa Pak Slamet. Sudah lengkap dengan materai dan saksi. Harta Gonogini akan jadi miliknya. Termasuk rumah kayu ini yang dibangun dari keringat mereka berdua. Cukup sudah, gumam Sinta pada bayangannya di cermin. Matanya merah tapi penuh tekad. Ia kenakan kebaya sederhana, simbol istri yang dulu, tapi kini untuk perpisahan. Riko dan Lila masih tidur lelap di ruang tamu. Bayi meringkuk di antara mereka. Sinta masuk pelan, meletakkan secangkir teh panas di meja. Bukan kebaikan, tapi jebakan untuk membangunkan. Riko terbangun, mengucek mata. Sin, pagi. Makasih ya, masih mau layani kami. Lila ikut bangun, gendong bayi yang mulai rewel. Kak, perutku lapar. Bisa minta bubur. Sinta tersenyum dingin, tak menjawab. Ia ambil amplop coklat dari laci dapur, lempar ke pangkuan Riko. Baca ini. Surat cerai. Tanda tangani sekarang. Atau aku seret ke pengadilan desa. Riko membuka amplop, matanya melebar saat baca isi. Pengkhianatan, poligami tanpa izin, pemborosan harta bersama. Sin, kamu gila. Ini nggak bisa. Kita nikah di KUA. Sah negara. Aku minta maaf, tapi bayi ini butuh ibu. Jerit Riko. Suaranya menggema hingga bayi menangis kencang. Lila pucat. Peluk bayi erat. Kak Sinta, jangan. Kami nggak punya tempat. Anakku baru lahir. Dingin di luar. Sinta tak bergeming. Amarahnya meledak seperti gunung berapi. Ibu, aku istri sah. Bukan pengasuh dosamu. 6 bulan kau bohong. Nikah siri pakai uangku. Hutang numpuk 50 juta. Kamu tak tahu malu. Pulang bawa petaka ini minta tolong. Riko berlutut. Air mata mengalir. Bukan penyesalan tulus, tapi kepanikan. Sin, ingat janji kita. Dalam suka duka. Aku salah, tapi cerai itu dosa besar. Tolong, biarin kami tinggal. Aku kerja, bayar hutang, bahkan kasih nafkah untukmu. Sinta tertawa getir. Ingat flashback manis. Riko angkatnya saat banjir. Janji, lindungi selamanya. Kini, janji itu busuk. Suka duka. Ini duka yang kau cipta. Aku jual gelang ibu, sholat tahajud, nekat ke kota, semua sia-sia. Ia dorong Riko hingga tersungkur. Ambil surat itu kembali. Tanda tangani. Atau tetangga tahu semua. Lila menangis histeris. Bayi ikut meraung. Kak, kasihan anakku. Dia mirip suamimu. Tolong rawat. Aku masih lemah sesar. Sinta pandang bayi itu. Wajah polos, tapi simbol pengkhianatan. Hatinya teriris, tapi amarah menang. Anakmu, tanggung sendiri. Pergi sekarang. Riko bangkit. Coba peluk Sinta. Jangan usir. Sin. Rentenir cari aku. Kita mati di jalan. Sinta tampar tangannya. Teriak. Itu hukumanmu. Keluar semua. Suara ribut membangunkan desa. Bu RT dan Tony datang berlari. Pintu terbuka lebar. Sinta, apa ini? Tanya Bu RT.
Mata melotot lihat Lila dan bayi. Sinta cerita singkat. Pengkhianatan, surat cerai. Tony, adik ipar, marah besar. Kak Riko, malu-maluin. Istri baik ditinggal. Bawa perempuan ini. Riko memohon pada Tony. Tolong, Dek, jangan biarin kami gelandangan. Tapi Tony berdiri di sisi Sinta. Tetangga lain ikut datang. Gosip berubah jadi dukungan. Usir aja, Sin. Biar jera. Sinta tegas. Ambil tas Riko dan Lila. Lempar ke halaman. Keluar. Rumah ini milikku sekarang. Riko dan Lila ragu. Tapi Tony dorong mereka pelan. Bayi menangis pilu. Hujan mulai gerimis. Menambah dramatis. Sinta tutup pintu. Bersandar di dinding. Isakannya pecah. Ledakan emosi itu melepaskan beban. Tapi luka masih berdarah. Di luar, Riko dan Lila berdiri basah. Tak punya tujuan. Sinta pandang dari jendela. Petaka pulanglah ke neraka asalnya. Tapi hati kecilnya goyah sebentar oleh tangis bayi. Sebelum tekadnya mengeras lagi. Pagi setelah ledakan emosi. Rumah Sinta menjadi medan perang sunyi yang tegang. Hujan gerimis masih membasahi halaman. Menciptakan genangan lumpur di mana Riko dan Lila berdiri basah kuyup dengan bayi yang menangis pilu. Sinta mengintip dari balik tirai jendela. Hatinya bergolak antara kemenangan sementara dan rasa bersalah yang samar. Mereka pantas, bisiknya pada diri sendiri. Tapi tangis bayi itu seperti duri menusuk. Riko mengetuk pintu lagi, suaranya memelas. Sin, buka. Hujan deras. Bayi bisa sakit. Kita bicara baik-baik. Lila ikut menangis. Kak, tolong anakku demam. Sinta menggigit bibir. Tapi tak buka pintu. Ia ambil surat cerai. Telepon Pak Slamet pengacara. Pak, mereka menolak pergi. Apa langkah selanjutnya? Pak Slamet jawab tegas. Kumpul saksi, seret ke balai desa. Hukum di pihakmu, harta Gonogini milik istri sah. Riko tak menyerah. Ia hubungi keluarga besar via ponsel pinjaman tetangga. Berteriak ke paman di desa sebelah. Paman, Sinta usir kami. Tolong datang. Ini anak cucumu. Tak lama, mobil pick-up tua tiba. Membawa Paman Hadi dan dua sepupu Riko. Mereka ketuk pintu keras. Sinta, buka. Ini urusan keluarga. Jangan malu-maluin. Sinta panik. Tapi Tony, adik ipar yang setia, sudah di rumah, berdiri tegar di depan pintu. Paman, Riko yang salah. Bawa selingkuhan dan bayi. Minta Sinta rawat? Gila. Paman Hadi marah. Poligami boleh. Sinta harus sabar. Konflik memanas. Suara mereka menggema hingga tetangga ramai. Bu RT dan warga desa datang berbondong-bondong. Membentuk kerumunan di halaman. Usir aja. Sin. Kami dukung. Teriak seorang ibu-ibu. Pak Kades muncul. Bawa stempel resmi. Dipanggil oleh Pak Slamet. Ini kasus pengadilan desa. Riko, bukti nikah siri, harta bersama. Riko keluarkan kertas kusut dari masjid, tapi Pak Kades geleng. Tanpa izin istri pertama, batal. Hutangmu tanggung sendiri. Lila meringkuk di tanah. Bayi menangis kencang karena hujan membasahi kain sarungnya. Kak Sinta, lihat anakmu dingin. Jerit Lila, coba picu Iba. Sinta keluar akhirnya. Wajah dingin seperti batu. Anakmu, bukan milikku. Kalian bawa petaka. Sekarang rasakan. Perjuangan fisik dimulai. Riko coba masuk paksa. Dorong Tony. Tapi warga pegang lengannya. Jangan kasar. Biar polisi desa tangani. Sepupu Riko ancam. Kalau usir, kami bakar rumah. Tapi dukungan warga lebih kuat. Seorang bapak desa bawa tongkat. Coba saja. Sinta korban. Kalian penjahat. Bayi menangis semakin menjadi. Demamnya naik. Pipinya merah panas. Hati Sinta goyah sebentar. Ia ingat mimpi punya anak. Doa-doa sia-sia. Flashback. Riko janji, keluarga bahagia. Kini rusak olehnya sendiri. Tanggung jawabmu. Bentak Sinta.
lempar tas mereka ke gerobak sapi tetangga. Tony dan warga dorong Rico, Lila, dan bayi ke gerobak itu. Hujan makin deras menambah dramatisasi. Rico memohon terakhir, berlutut di lumpur. "Sin, maafin. Jangan biar kami gelandangan." Lila isak. "Anak ini tak salah." Sinta tatap bayi itu. Air mata menetes tapi ia tahan. "Tak salah. Tapi kalian yang bawa dia ke sini minta tolong aku? Pergi." Pak Kades cap surat cerai di tempat. Resmi. Warga sorak. Gerobak jalan pelan meninggalkan desa. Rico dan Lila basah. Bayi meraung. Sinta masuk rumah. Tutup pintu. Ambruk menangis. Dukungan tetangga datang. Bu RT bawa makanan. Tony peluk kakak iparnya. "Kamu kuat, Kak." Malam itu, Sinta sholat syukur. Tapi luka masih perih. Di luar desa, Rico dan Lila jadi gelandangan sementara. Cari tempat berteduh di warung pinggir jalan. Perjuangan usir petaka menang. Tapi harga mahal. Hati Sinta retak. Meski tekadnya tak goyah. Setelah pengusiran dramatis itu, rumah Sinta terasa hampa tapi lega. Seperti beban gunung yang terguling. Pagi pertama tanpa Rico dan Lila. Sinta bangun dengan mata bengkak tapi hati lebih ringan. Tangis bayi tak lagi bergema. Hanya suara ayam berkokok dan angin pagi yang sepoi. Ia sholat subuh, berdoa syukur panjang. "Ya Allah, terima kasih beri kekuatan. Kini, bangun hidup baru." Pak Kades sudah cap surat cerai resmi kemarin. Harta Gonogini jatuh ke tangannya, termasuk rumah kayu ini dan sepetak sawah kecil. Pengacara Pak Slamet datang pagi itu. Bawa dokumen hak milik. "Selamat, Bu Sinta. Rumah aman. Hutang Rico tanggung pribadi. Jual saja kalau mau modal usaha." Sinta putuskan jual rumah lama yang penuh kenangan pahit. Ia hubungi calo tanah desa, yang langsung tertarik. Harga bagus. "Sin. 150 juta. Cash." Uang itu datang 2 hari kemudian. Ditabung di bank desa. Flashback menerpa saat ia packing barang. Foto pernikahan ia bakar di halaman. Abunya beterbangan seperti akhir babak gelap. "Tak ada lagi petaka di sini," gumamnya. Dengan bantuan Tony, ia pindah ke kota kecil Semarang. Sewa rumah kontrakan sederhana tapi strategis dekat pasar. "Kak, mulai lagi ya." "Aku dukung," kata Tony. Angkut barang terakhir dengan pick-up-nya. Di kota, Sinta mulai bisnis kecil. Warung makan sederhana spesialis masakan desa, opor ayam, gudeg, dan tempe goreng yang resepnya dari ibunya. Modal 50 juta dari tabungan. Sisanya untuk renovasi kios pinggir jalan ramai. Ia belajar dari YouTube cara promosi online. Buat akun Instagram, Makanan Rumah Sinta. Hari pertama buka, pelanggan datang penasaran. Pekerja kantor, mahasiswa, dan ibu-ibu belanja. "Enak Mbak. Kayak masakan rumah," puji seorang pelanggan. Sinta tersenyum lebar. Kali ini tulus. Penghasilannya stabil 500.000 sehari. Cukup bayar kontrakan dan tabung untuk masa depan. Tapi perjuangan tak mudah. Malam-malam, Sinta sering terbangun oleh mimpi Rico memohon ampun, atau tangis bayi yang menghantui. Ia ikut kelas pengusaha wanita di pusat pelatihan kota, belajar akuntansi dasar dan pemasaran. "Kamu korban pengkhianatan, tapi bangkit jadi inspirasi," kata instruktur, Bu Wulan. Sinta cerita singkat. Air mata menetes tapi cepat dihapus. Ia rekrut 2 karyawan, seorang gadis muda untuk kasir, dan koki bantu dari desa. Bisnis berkembang. Cabang kecil di pasar tradisional. Menu baru seperti nasi liwet spesial. Sementara itu, nasib Rico dan Lila jadi gelandangan sesungguhnya. Kabar dari Tony. Mereka tinggal di kosan murah pinggir kota. Tapi rentenir datangi, sita barang. Rico kerja buruh serabutan. Gaji habis bayar hutang 50 juta plus bunga pinjol. Lila susah cari kerja karena bayi rewel. Sering pindah-pindah ke warung kardus atau emperan. Bayi mereka sakit demam tinggi. Dirawat di puskesmas gratisan. Mereka minta ampun lewat paman. Tapi Sinta tolak, bisik Tony. Rico menyesal, tapi terlambat. Keluarga besar cuek karena malu. Mereka berpindah ke desa tetangga,
Hidup susah seperti pengemis. Kontras dengan kemewahan palsu di kota dulu. Sinta dengar kabar itu dari Bu RT yang telepon. Tapi ia tak iba. Biarkan mereka rasakan yang aku alami. Kesepian, hutang, pengkhianatan. Ia fokus maju. Beli motor baru untuk antar pesanan GoFood. Suatu sore, saat hujan deras, seorang pria baik hati bernama Andi, sopir ojek online, bantu tutup kiosnya yang bocor. "Mbak tangguh ya, sendirian begini," katanya ramah. Sinta tersipu. Awal pertemanan baru. Andi cerita masa lalunya mirip. Ditinggal istri. Mereka ngobrol panjang. Benih harapan tumbuh. Bulan ketiga di kota. Warung Sinta ramai. Tabungannya 100 juta. Ia kirim uang ke adik Rina untuk sekolah keponakan. Bayar utang lama. Malam itu, duduk di teras kontrakan. Sinta pandang bintang. Aku bebas sekarang. Jalan menuju kebebasan ini penuh luka. Tapi setiap langkah membangun dirinya lebih kuat. Petaka Riko jadi pelajaran. Pengkhianatan hanya bawa kehancuran. Setahun setelah pengusiran petaka itu, Sinta berdiri di depan warung makannya yang kini berkembang menjadi restoran kecil di pusat Semarang. Papan nama, Rumah Makan Sinta Sejahtera, menyala neon. Aroma opor ayam dan gudeg menguar menggoda pejalan kaki. Bisnisnya sukses. 2 cabang baru di mal dan pasar malam. Karyawan 10 orang. Omzet bulanan mencapai ratusan juta. Sinta, kini 36 tahun. Tampak lebih bercahaya. Rambutnya tergerai rapi. Senyumnya tulus. Tak ada lagi bayang kegelisahan. Ia kenakan baju batik modern. Simbol wanita mandiri yang bangkit dari abu pengkhianatan. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Gumamnya saat menghitung untung hari itu. Tabungannya sudah tembus miliaran dari ekspansi franchise. Kehidupan Sinta penuh kedamaian. Andi, pria baik hati yang dulu bantu saat hujan, kini jadi pendampingnya. Mereka bertemu rutin di warung, ngobrol tentang mimpi dan luka masa lalu. Andi, duda berusia 38 tahun, sopir truk yang jujur, menghargai perjuangan Sinta. "Kamu kuat, Sin. Aku belajar dari ceritamu," katanya suatu malam, saat mereka jalan di taman kota. Hubungan mereka berkembang pelan. Makan malam romantis, Andi bantu renovasi restoran, dan akhirnya lamaran sederhana di tepi pantai. "Maukah kamu jadi istriku? Kali ini, janji selamanya," tanya Andi, cincin sederhana di tangannya. Sinta tersenyum, air mata bahagia. "Iya, Andi. Tapi kali ini, kita bangun sama-sama." Pernikahan mereka digelar intim, dihadiri keluarga dan teman desa, tanpa drama, hanya kehangatan sejati. Sementara itu, flashback ke nasib Riko membawa penyesalan telat. Kabar dari Tony, Riko dan Lila jadi gelandangan permanen. Setelah diusir, mereka tinggal di emperan pasar. Bayi mereka, kini toddler, sakit kronis karena kurang gizi. Hutang 50 juta plus bunga pinjol membengkak jadi ratusan. Rentenir sita motor terakhir Riko. Ia kerja buruh kasar di pelabuhan. Gaji habis obat anak. Lila depresi, tinggalkan Riko dengan bayi, kembali ke kampung halamannya yang miskin. Riko minta ampun lewat paman, kirim surat ke Sinta. "Maafin aku, Sin. Aku salah besar. Tolong bantu anakku." Tapi Sinta bakar surat itu. Tak goyah. Keluarga besar Riko malu. Tak bantu. Ia kini tunggal, tidur di kardus. Wajahnya keriput sebelum waktunya. "Petaka yang kubawa, kini balik ke diriku," katanya pada teman lama. Menyesal tapi sia-sia. Sinta dengar nasib itu dari Bu RT yang berkunjung. Tapi ia tak bergeming. Biarkan mereka belajar. Pengkhianatan Riko ajarkan aku. Jangan percaya janji manis tanpa bukti. Ia kunjungi desa Sukamaju, renovasi masjid dan bantu yatim piatu. Jadi filantropis lokal. "Aku dulu korban, kini beri berkah," katanya pada warga. Andi dukung penuh. Mereka rencanakan adopsi anak. Mimpi Sinta yang dulu direnggut. Malam-malamnya kini damai. Sholat tahajud berdua. Rencana masa depan. Tak ada lagi mimpi buruk. Cerita berakhir di pesta ulang tahun restoran. Tamu ramai termasuk Tony dan Rina.
Sinta pidato singkat. Dari petaka suami yang bawa istri muda dan bayi, aku belajar kekuatan wanita. Pengkhianatan bukan akhir, tapi api pembakar untuk bangkit. Bukan bawa uang, tapi bawa petaka. Itulah pelajaran hidup. Sorak-sorai menggema. Andi peluk pinggangnya pelan. Sinta pandang langit malam. Bintang berkelip seperti harapan baru. Ia menang, bukan dengan balas dendam, tapi kebebasan sejati. Pengkhianatan hanya bawa kehancuran bagi pelakunya. Kekuatan wanita ada pada keberanian melepaskan dan membangun ulang.